Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, saya yakin percaya kita semua dalam tubuh yang sehat dan kuat diberkati. Dan pada malam hari ini kita mau siapkan hati kita dan hidup kita untuk meninggikan Tuhan. Untuk kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita yakin Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bersama saya dan saudara. Untuk itu kita mau menyembah Tuhan. Kami yakin Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Beri bagiku Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, mari umat Tuhan sama-sama kita katakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Lagi dengan imanmu, terjadi. katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di Kesembuhan kesembuhan terjadi di katakan kelepasan kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu malam hari ini. Biarlah Tuhan mau buka ibadah ini hanya dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudara? Haleluya. Haleluya. Mari kita agungkan nama Tuhan hari ini. Memuji Tuhan selalu di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama katakan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Sekali lagi, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, yes. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanku, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yeah. Dalam segala hal Allah turut bekerja agar kita menjadi dewasa. Katakan, dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Suci kuduskan layakan kami Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami hidup suci Tuhan. Oh Yesus, layakan kami Tuhan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Lagi umat Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, ku pegang janji-Ku, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu.
berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan. Lagi dengan imanmu katakan, ku bersedia, ku bersedia, hidupku tak berjalan, haleluya, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajakku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan, bawaku Tuhan, bawaku Tuhan dalam perjuangan, bawaku Tuhan, bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kesempatan hidup Tuhan masih beri di dalam hidup kami. Masih menikmati nafas hidup, semua cuma karena anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan saat ini, kami masih boleh lagi belajar kebenaran firman. Firman-Mu yang adalah kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang mendatangkan perubahan, pemulihan. Bahkan firman-Mu yang memberi petunjuk kepada kami. Memberi petunjuk jalan kebenaran di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terpilih untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap terima kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus menguasai setiap hati kami yang rindu untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Semoga keadaan kita semua hari ini ada dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah ataupun ada di mana saja yang sementara mengikuti program ini, suara kebenaran ini. Saya berharap ketika Bapak Ibu mengikuti kebenaran firman ini, Bapak Ibu mengikuti dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika firman ini disampaikan, benar-benar mendatangkan satu berkat di dalam kehidupan kita. Nah, tema kita hari ini adalah love one another. Kasihilah satu sama yang lain. Sekali lagi, love one another. Kasihilah satu sama yang lain. Nah Bapak Ibu, orang Kristen yang sejati pasti memiliki ikatan yang kuat satu dengan yang lain. Nah oleh sebab itu, karena kita memiliki ikatan yang kuat satu dengan yang lain, ada bagian di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah oleh sebab itu, hari ini atau saat ini saya mengambil subtema dari tema kita love one another. Subtemanya adalah kerja sama. Nah ada beberapa ayat yang akan kita lihat, dan saya akan mulai baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh,
yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerjasama sangat penting di dalam hidup kita. Kerjasama di dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam melayani pekerjaan Tuhan maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Perlu ada kerjasama sesama anak Tuhan, sesama orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan di dalam bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, bekerja sama ya yang didasarkan oleh kasih Kristus pasti mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan kemenangan, akan mendatangkan kemuliaan di dalam hidup kita. Jika bekerja sama itu dasarnya Alkitab. Nah, ada beberapa contoh kerjasama di dalam Alkitab, fakta, contoh kerjasama di dalam Alkitab yang bisa menjadi pelajaran rohani di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, pertama saya mengambil contoh Nabi Nuh dan keluarganya. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Mereka bekerja sama. Hanya ada 8 orang untuk membuat bahtera yang panjangnya kira-kira 150 meter, lebar 25 meter, dan tinggi kurang lebih 15 meter. Dan mereka bekerja sama di dalam waktu yang panjang. Bapak Ibu, keluarga Nuh ini bekerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kalau kita melihat di ayat 22 Kejadian pasal 6, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Bapak Ibu garis bawahi, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, ketika kita bekerja sama di dalam hidup kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dasarnya selalu harus kasih Kristus. Dasarnya harus kebenaran Alkitab. Nuh dan keluarga bekerja sama sehingga mereka mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kerjasama di dalam keluarga penting. Karena keluarga ini adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Allah. Keluarga merupakan sasaran kasih dari Allah. Dan terbukti ketika Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan, ketika Nuh bekerja sama dengan istri, anak-anak, bahkan anak-anak menantu ya, mereka berhasil, Bapak Ibu. Nah, dari kisah ini, ketika air bah datang, keluarga ini terselamatkan. Mereka terselamatkan karena bekerja sama berdasarkan kasih Tuhan, berdasarkan petunjuk Tuhan, sehingga mereka memperoleh sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, ada contoh lain lagi yang saya pelajari di dalam Alkitab. Contoh bekerja sama ya. Di dalam Keluaran pasal 17 ya. Saya mulai dari ayat 12. Keluaran 17, saya mulai dari ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, ayat 11 Bapak Ibu. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini fakta dari kerjasama. Ketika Musa sudah mulai merasakan kelelahan, ketika tangannya turun, maka makin kuatlah bangsa Amalek. Ketika tangannya terangkat, makin kuatlah bangsa Israel. Tapi dia tidak mampu untuk bekerja sendiri. Dia perlu teman untuk bekerja sama. Dia perlu rekan-rekan pelayan untuk bekerja sama. Maka Harun dan Hur menopang Musa, bekerja sama, menopang tangan Musa, sehingga ketika tangan Musa tetap terangkat, maka kemenangan ada di tangan bangsa Israel. Bapak Ibu, jangan remehkan kerjasama. Kerjasama sangat penting di dalam hidup kita, ya. Jangan terpengaruh dengan paham individualisme. Seorang yang sudah terpengaruh dengan paham ini, dia merasa dia bisa sendiri. Dia merasa dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi ingat Bapak Ibu, kemampuan dan kekuatan kita terbatas. Kita perlu kerjasama dengan orang Kristen yang lain, rekan-rekan yang lain. Dimanapun saudara ada, melakukan aktivitas setiap hari, bekerja samalah dengan baik di mana saudara ada, melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadilah saksi di sana, jadilah garam, jadilah terang, jadilah teladan. Bukti kerjasama mendatangkan kemenangan di dalam hidup kita. Apalagi kalau pribadi yang bekerja sama dengan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menunjukkan jalan-jalan hidup kepada kita, supaya bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus, membuka hati, memiliki hidup yang mau diubahkan, maka Roh Kudus akan menunjukkan jalan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu, ada banyak contoh fakta di Alkitab bahwa kerjasama itu sangat penting di dalam pelayanan kita, di dalam kekristenan kita. Ada contoh yang saya pelajari juga tuh, menjadi bekal rohani buat kita. Pengalaman dari Ratu Esther. Ketika bangsanya mau dimusnahkan, dia mengajak orang-orang sebangsanya untuk bekerja sama dengan dia. Mereka berpuasa, memohon pertolongan Tuhan agar supaya bangsa mereka diselamatkan. Dan terbukti Bapak Ibu, ketika mereka bekerja sama, menaikkan doa kepada Tuhan, mereka berpuasa, bermohon dengan sungguh-sungguh, maka apa yang mereka harapkan itu yang terjadi. Tuhan membela mereka sehingga mereka diluputkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan bangsa dari Ratu Esther ini. Dan gak hanya sampai di situ, Ratu Esther ini menjadi ratu kesayangan dari raja.
Orang-orang yang merencanakan kejahatan, justru mereka yang dihukum, mereka yang dibunuh. Bapak Ibu, melakukan kerjasama di dalam Tuhan adalah satu hal yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Rasul Paulus ketika dia mulai melayani, Rasul Paulus ketika dia melayani, ya, dia tidak mau membebankan jemaat. Tetapi jemaat-jemaat yang dia layani, mereka tergerak untuk membantu pelayanan Rasul Paulus. Ini fakta Bapak Ibu, fakta kerjasama. Ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, yakinlah Bapak Ibu, ada perhatian dari Tuhan, mendatangkan perhatian dari Tuhan, mendatangkan campur tangan surga di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang sifatnya fana. Tetapi mari kita mau berfokus kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Surga yang kekal. Ya, kita akan ke sana. Oleh sebab itu di kesementaraan hidup ini kita harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu, fakta bahwa Rasul Paulus ketika dia melayani, memang dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau membebankan jemaat. Tetapi jemaat yang tergerak dan paham, mereka dengan sadar, mereka dengan sukarela, mereka dengan sukacita mendukung, menopang pelayanan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, diberkati jasmani, diberkati rohani, diberkati dalam hal-hal lahiriah, termasuk diberkati secara finansial. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, setiap berkat yang kita terima, di dalam berkat itu, pertama ada bagian Tuhan, ada bagian milik Tuhan, ada bagian juga milik orang lain. Tuhan berkata, berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Bapak Ibu, ketika kita diberkati, kita harus jadi berkat. Kita diberkati ketika kita berbagi. Ada orang-orang yang perlu untuk kita bantu. Bukan supaya orang-orang ini diringankan di dalam beban mereka, ya. Tetapi supaya ada keseimbangan Bapak Ibu. Saya baca ayatnya bagi kita supaya jelas kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, ya. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu, ketika kita memberi supaya ada keseimbangan, kata firman Tuhan. Sekarang bagian kita untuk memberi. Di kemudian hari Bapak Ibu, bisa bagian kita menerima pemberian. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita sekarang mempunyai kelebihan, berkat dari Tuhan, Bapak Ibu, jangan pelit. Jangan pelit
Sebab orang kikir tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ingat, setiap berkat yang kita terima, dalam berkat itu ada bagian Tuhan. Ada bagian milik Tuhan, ada bagian milik orang lain. Ada bagian milik pemerintah. Bapak Ibu, sebagai warga negara yang baik, yang taat, bayarlah pajak. Ya. Salah satu kewajiban sebagai negara yang baik adalah membayar pajak. Dan ada banyak kewajiban-kewajiban yang lain sebagai warga negara yang harus kita jalani. Seperti di masa pandemik ini, pemerintah sudah sering menghimbau ya untuk menjaga kesehatan, menjaga hidup sehat, rajin mencuci tangan, menggunakan masker. Kalau hal sederhana ini kita tidak dapat lakukan, bagaimana dengan hal-hal yang besar yang menyangkut kebenaran firman Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Ada satu ayat yang akan saya bagikan buat kita semua. Dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan kita, apakah kita mau menjadi pribadi yang mau bekerja sama dengan orang lain berdasarkan kasih Kristus? Apakah kita mau menjadi pribadi yang mau share dengan orang lain, apapun itu bentuknya? Share kebenaran, share nasihat, share dorongan, share bimbingan, share apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, termasuk harta kita, menjadi perenungan di dalam hidup kita. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, yang siap melakukan kebenaran firman? Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang mau mengasihi satu dengan yang lain, love one another, mau menjadi pribadi yang mau bekerja sama dengan orang lain, saya yakin hal itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, mendatangkan kekuatan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, masih diberi kesempatan untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Maka kami pun harus belajar hidup mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi diri kami, terlebih mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mampu menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memiliki karakter, perilaku yang menyukakan hati Tuhan, memiliki karakter dan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan, memiliki karakter dan perilaku serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi bekal rohani di dalam hidup kami. Ketika kami menjalani hidup kami di kesementaraan hidup ini, kami boleh berjalan terus, berjalan maju
walaupun ada banyak halangan, tantangan, rintangan, tapi kami percaya selalu ada kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Saudara-saudara kami yang ada di rumah atau ada dimanapun berada yang mengikuti program ini, ketika mereka mendengar, merenungkan, melakukan, maka berkat-berkat Tuhan pasti teralami di dalam kehidupan setiap pribadi yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri pertemuan kami saat ini, kami akan terima berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kita nikmati mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai dan shalom. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.